Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sri Suwarni. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman, pemahaman tentang kurikulum Merdeka Belajar. Topik pertama yaitu pemahaman kurikulum merdeka. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid. Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik yang digunakan dalam kurikulum ini. Pelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus kepada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar lain, literasi, dan numerasi. Fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensial sesuai kemampuan peserta didik. Keunggulan kurikulum merdeka. 1. Materi menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi yang esensial. Oleh karenanya, peserta didik dapat belajar lebih dalam dan tidak terburu-buru. 2. Lebih merdeka, dan guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif, yang mana pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Ada 5 modul pelatihan di dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri.
mengenal karakter dan kebutuhan murid, menjadi manusia merdeka yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ki Hajar Dewantara. Guru harus adaptif terhadap perubahan. 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem Among. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas Trikon. Kontinu, konvergen, konsentris. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan. Sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya.
Demikian aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih.